Karena Tuhan adalah satu-satunya gembala kita yang siap membimbing kita untuk hidup di dalam kebenarannya. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku. Adalah gembalaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun, Ia membimbingku ke air yang Kau segarkan jiwa kami Tuhan. Amin. Jiwaku Ia menuntun ke jalan-jalan-Mu yang benar Tuhan. Oleh karena nama-Nya sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kau membimbingku Tuhan. Amin. Ke air yang tenang. Kau segarkan jiwa kami Tuhan. Jiwaku Ia amin. Tuntun kami Tuhan. Amin. Oleh karena nama-Nya sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Ia membimbingku, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyenangkan jiwaku. Ia menuntun ke jalan yang benar. Oleh karena nama-Nya sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Bapa. Selama hari-hari kemarin Bapa hingga hari ini Tuhan kami bisa hadir dan berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus hati kami Tuhan dengan kuasa
kuasa darah-Mu Bapa, dan juga jelikan mata hati kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan sambut firman-Mu ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menjadi satu renungan dalam kehidupan kita yang semakin hari semakin modern, semakin hari semakin ego manusia semakin tinggi, tetapi orang yang mengerti akan kehendak Allah, isi hati Tuhan, akan memahami bahwa iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu akan membawa kepada kita ini kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan coba lihat Bapak Ibu, ya. Satu pertanyaan dalam hidup kita, seberapa besar kualitas iman kita? Bukan berarti orang yang semakin bertambah usianya, bukan berarti orang yang semakin tua, orang yang makin meningkat imannya. Bukan berarti orang yang semakin bertambah usia, bertambah uban, adalah orang yang semakin berhikmat. Tetapi orang yang tahu akan kehendak Tuhan dan melakukannya, dia adalah orang yang bijaksana. Salah satu bagian dari pengujian kualitas iman, saya tidak mengatakan bahwa ini satu-satunya ya. Kualitas iman itu bisa diukur dari beberapa parameter. Bisa dari kesetiaan, bisa dari memberi korban, bisa dari kesalehan. Kesalehan itu berbicara tentang ritual agama. Jadi Ayub disebut sebagai orang yang saleh dan jujur. Artinya Ayub itu tidak melupakan ibadah. Tetapi orang yang saleh belum tentu orang yang punya kualitas yang baik. Di gereja kita ada mulai normal Bapak Ibu ya. Jadi ada doa pagi, ada hari Selasa doa dan puasa. Puasanya dimulai dari jam 5 pagi sampai dengan jam 6 sore. Mari Bapak Ibu ya, ini adalah media yang kita sediakan untuk kita membangun iman kita, kualitas iman kita. Tapi kita lihat ya Bapak Ibu, kesalehan bukanlah satu-satunya cara untuk kualitas iman. Ada orang yang saleh yang tekun tetapi kualitas imannya sangat parah. Ada juga selain kesalehan juga berbicara tentang tadi kesetiaan, kesalehan ya. Memberi korban, ketekunan, kesabaran, kemurahhatian. Semuanya itu adalah parameter yang harus menyatu. Sehingga kalau Bapak Ibu membaca di dalam Galatia 5, ya Galatia 5 tentang buah roh itu tidak disebutkan the fruit of spirit. Enggak, bukan tapi is. Artinya kesatuan itu 9 buah roh itu adalah satu kesatuan. Tidak bisa kemudian kita mengklaim bahwa saya punya buah roh karena saya punya kemurahan. Orang yang murah hati, orang yang memiliki kemurahan belum tentu orang yang punya penguasaan diri. Jadi cerdas ini, Alkitab itu sangat detail, sangat baik sekali untuk kita pelajari. Tentu tidak bisa kita pelajari seluruh yang tadi saya sampaikan. Kesetiaan, kesalehan, kemudian memberikan korban, tidak bisa kita pelajari dalam waktu yang singkat ini. Hanya satu ini kita coba lihat ya, bertekun. Jadi bertekun itu adalah salah satu dari kualitas iman kita. Kisah Para Rasul 14 ayat 21 sampai dengan 22, tolong dibacakan. Kisah Para Rasul 14 ayat 21 sampai dengan 22. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan Antiokhia.
Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Untuk itulah Paulus dan Barnabas memberikan kekuatan, support kepada orang-orang yang percaya, jemaat mula-mula di Antioquia dan Ikonium. Karena mereka mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik, Bapak Ibu. Ya. Jadi mereka diminta untuk bertekun. Kata bertekun itu adalah emeno. Saya mengulang minggu yang lalu, jadi ada beberapa bagian yang belum saya sampaikan, jadi sengaja saya memakai tema ini untuk melanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu. Jadi emeno itu adalah setia melakukan. Ada kandungan setia di dalam bertekun di sini ya. Jadi bertekun ini ada kesetiaan karena kontinu. Apa yang dia lakukan yang baik, yang untuk dilakukan untuk Tuhan itu kontinu. Bukan hanya pada waktu merasa baik keadaannya, merasa sehat, dia bertekun, merasa sehat, dia bisa melakukan yang baik untuk Tuhan. Enggak, Bapak Ibu. Dalam keadaan sakit pun orang bisa menunjukkan kualitas imannya dalam hal bertekun. Jadi bertekun adalah salah satu alat uji untuk menunjukkan seberapa besar kualitas iman percaya kita. Tetap tinggal. Tidak keluar, masuk lagi, tidak keluar, masuk lagi. Seperti beberapa artis gitu ya. Ketemu pacar muslim, dia jadi muslim. Begitu pacarnya udah selesai, cerai, kemudian dia balik lagi ke Kristen. Ketemu lagi Hindu, dia ke Hindu. Terus begitu. Itu bukan orang yang bertekun. Tapi orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan, tidak mengenal apapun keadaannya. Seperti jemaat di Ikonium dan Antioquia. Rasul Paulus berkata, Rasul Paulus dengan Barnabas ini mengatakan bahwa supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Dalam kesengsaraan itulah jangan meninggalkan Tuhan. Jadi ayat 22 ini siap menghadapi kesukaran, ini bertekun. Amin Bapak Ibu. Ya, bukan kebetulan ya kalau kita berbicara tentang hal-hal semacam ini, saya yakin dan percaya kita mengalami keadaan-keadaan yang tentu berbeda, kesukaran-kesukaran yang berbeda. Saya dipercaya, sekali lagi saya dipercaya untuk bertanggung jawab terhadap rencana pembangunan SD, SMP, SMA, sampai ke akademi teknik. Dan kemarin saya ke Jogja bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk santai-santai Bapak Ibu. Tapi saya mencari tenaga kerja yang baik. Kemarin saya ke Sanata Dharma. Semua itu hikmah Tuhan Bapak Ibu. Saya nggak mengerti apa yang harus saya mulai dari mana ini. Kemudian saya ke Sanata Dharma dan ketemu dengan kepala biro alumni dan pengembangan karir. Wah, dia sambut dengan baik. Kami dukung, Pak. Kami akan siap untuk menyediakan tenaga kerja guru gitu. Kami butuh kepala sekolah, Pak, yang mengerti keadaan ini. Oke, Pak. Semuanya nanti kami sediakan, bahkan kami tes secara psikotes. Bapak nanti tinggal pilih. Malam harinya kami ketemu dengan guru SMK Santo Mikael Solo. Itu sekolah yang sangat terkenal. Ya, sekolah teknik yang sangat terkenal. Kami bertemu semuanya itu karena Tuhan yang mempertemukan, Bapak Ibu. Kami mengalami kesukaran, saya mengalami kesukaran. Tapi saya siap menghadapi. Saya tidak punya latar belakang pendidikan, tapi kalau dipercaya, kepercayaan ini yang harus
harus saya kerjakan. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu ya, betapa sulitnya saya menyusun kurikulum sendirian loh Bapak Ibu. Saya tulis kurikulum, saya tulis biaya tahun pertama dan sebagainya ya. Saya tulis semuanya dan kemudian dipresentasikan oleh ke para investor yang akan membangun. Dan puji nama Tuhan, seminggu yang lalu kami mendapatkan jawaban disetujui. Kesukaran. Kami tetap tinggal di dalam Tuhan. Itu bertekun Bapak Ibu. Kenapa ini disampaikan? Sekali lagi saya katakan, tidak sedikit anak Tuhan yang melarikan diri dari kenyataan ini. Ketika kesukaran itu ada, dia meninggalkan Tuhan. Karena merasa bahwa kebaikan Tuhan, merasa pertolongan Tuhan itu sangat jauh. Padahal enggak Bapak Ibu. Yang membuat jauh itu karena kita yang menjauh dari Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, tetap tinggal, setia melakukan apa yang Tuhan katakan, kita setia melakukan. Enggak. Tuhan tidak pernah lalai untuk menolong kita. Amin Bapak Ibu. Ini bukti kualitas iman kita loh Bapak Ibu. Jadi saya tidak berbicara tentang iman dalam konteks percaya kepada Allah. Kita sudah lewat itu. Kita sudah percaya kepada Allah. Tapi yang perlu kita pertanyakan adalah seberapa besar kualitas dari iman percaya kita kepada Allah itu. Bertekun. Saya coba ulang kembali ya, ini review saja. Jadi Tuhan Yesus pun juga mengalami keadaan itu, ya, mengalami keadaan kesukaran itu. Dalam Ibrani 12 ayat yang kedua dan ketiga dikatakan bahwa supaya kita menaruh pandangan mata ini kepada Dia. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami keadaan dalam keadaan lembah, ya, lembah kesukaran, mungkin Bapak Ibu merasakan saya sudah enggak kuat lagi. Pandang kepada Tuhan Yesus ini. Ya. Ibrani 12 ayat 2 berkata, supaya mata kita tertuju kepada Dia yang dengan tekun mengabaikan kehinaan. Kehinaan ini adalah pikul salib. Orang yang dihukum pikul salib adalah orang yang terkutuk, Bapak Ibu. Dia pikul itu sampai dia disalib di sana. Dia abaikan kehinaan untuk mengejar kemuliaan hidup. Jadi kalau Tuhan Yesus itu kan sebagai anak Allah yang belajar taat. Sebagai anak Allah yang belajar taat Bapak Ibu. Dengan ketaatannya itu maka dia dibangkitkan. Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa dan memperoleh kemuliaan. Dia kembali duduk di dalam takhta kemuliaan, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya memerintah. Dialah yang nanti menghakimi. Jadi bukan pribadi lain Bapak Ibu. Ini luar biasanya yang harus kita mengerti bahwa Tuhan Yesus nantilah yang menghakimi kita. Saat kita dihakimi oleh Tuhan, jangan kemudian kita punya pengertian sekarang ini ya. Oh nanti saya dihakimi oleh Tuhan Yesus yang sudah saya kenal. Cincela, saya tahulah, saya kenal Dia. Tidak bisa kita begitu ya. Tetapi hidup kita yang sekarang ini, bertekun inilah yang akan menjadi bukti seberapa besar kualitas iman kita. Ini salah satu Bapak Ibu ya, jangan terus dianggap bahwa bertekun satu-satunya tes
untuk menunjukkan kualitas iman kita. Ya. Emeno ini ya, bertekun, setia melakukan. Juga Bapak Ibu perlu, yang utama memang semuanya adalah kasih Bapak Ibu ya. Semua dilakukan, kalau tidak ada kasih itu seperti, apa itu ya, kalau Rasul Paulus katakan ya, gemerincing gitu, seperti ya, seperti alat gendang yang gemerincing aja, seperti gong yang gemerincing aja gitu ya. Jadi semuanya harus didasarkan pada kasih gitu. Saya tinggal di dalam Tuhan, saya tinggal di dalam Tuhan. Kenapa saya tinggal di dalam Tuhan? Bukan saya mengasihi dia. Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Gitu. Karena dia yang dulu lebih mengasihi kita, maka saya mengasihi dia. Logisnya begitu. Jadi selalu hal yang baik, selalu hal yang berbicara keselamatan itu datangnya inisiatifnya dari Tuhan Allah. Adam jatuh dalam dosa. Adam kemudian sembunyi. Inisiatif keselamatan itu datang dari Allah dengan cara menyapa orang yang berdosa itu. Adam, di manakah kamu? Bukan berarti Allah tidak maha tahu. Inisiatif, kenapa kamu kok nggak seperti biasanya? Pagi-pagi biasanya kita bertemu gitu loh. Lalu kemana sekarang kok Adam? Dan Adam kemudian sembunyi kan di situ. Karena telanjang. Loh, siapa yang ngasih tahu kalau kamu telanjang? Karena dia sudah jatuh dalam dosa. Dan kemudian Adam dengan inisiatifnya dia menyematkan daun sebagai bentuk untuk menutupi ketelanjangan. Kemudian Allah berkata, enggak, bukan begitu. Sembelih korban. Kulitnya buat nutupi ketelanjanganmu. Nah itu kan bayangan dari keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Selalu Allah yang punya inisiatif itu Bapak Ibu. Ketika Allah mengasihi kita, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu adalah inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi manusia jangan coba-coba punya inisiatif di luar dari inisiatif Allah. Oh ya, saya bisa menuju keselamatan dengan cara berbuat baik. Perbuatan baik kita tidak akan bisa membayar kematian kekal kita, Bapak Ibu. Allah mengutus anaknya. Jadi kalau kita mengasihi Allah itu bukan karena Allah lebih dulu mengasihi kita, bukan karena kepandaian kita, kekuatan kita mengasihi dia. Saya mengasihi dia karena dia lebih dulu mengasihi aku. Disitulah kita tinggal di sini. Disitulah kita setia melakukan. Disitulah kita continue. Emeno itu continue. Bertekun itu continue. Bukan muncul tenggelam. Pada waktu dia diberkati Tuhan, datang ke gereja, haleluya, puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Enggak, continue ya. Dan siap menghadapi kesukaran. Sama seperti Tuhan Yesus, siap menghadapi pikul salib. Dan itu diistilahkan mengabaikan kehinaan. Bayangkan Bapak Ibu, anak Allah loh. Tapi dia tekun memikul salib. Dan mengabaikan kehinaan. Pada waktu mikul salib itu, olok-olokan ada di pinggir jalan sampai menuju kepada Bukit Golgota, tempat disalibkan itu. Tidak pernah berhenti ejekan-ejekan terhadap dia. Mahkamah agama, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat berbicara tentang agama. Ejekan-ejekan pun juga berbicara tentang agama. Kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Engkau berkata,
akan merobohkan bait suci Allah. Tunjukkanlah kuasamu itu. Terus hinaan itu ada di sepanjang jalan. Ya, sampai menuju kepada salib itu. Sementara orang-orang Romawi berbicara tentang politik. Tuhan Yesus mengaku sebagai raja. Itu politik. Maka ejekan-ejekan yang dilontarkan oleh orang-orang Romawi berbicara tentang politik. Turunlah engkau, hei raja. Maka dipasanglah oleh Pilatus itu satu tulisan INRI. Inilah raja orang Yahudi. Itu ejekan hinaan Bapak Ibu. Ya. Diabaikan. Tekun dia. Ya. Tekun dia. Tekun. Artinya kesukaran itu dihadapi. Jadi bertekun dalam iman yang merupakan parameter dari kualitas dari iman kita. Kolose 1 ayat 23 ini berkata bahwa jangan mau engkau digeser. Orang yang bertekun di dalam iman itu adalah orang yang stay gitu Bapak Ibu, kuat. Tidak mudah berubah. Ingat ya Bapak Ibu ya, konsep murtad di dalam Kristen sangat berbeda dengan konsep murtad di dalam masyarakat secara umum. Kalau murtad di dalam masyarakat umum, karena memang begitu, Kristen itu sangat beda Bapak Ibu. Dalam segala hal sangat berbeda. Murtad di dalam masyarakat umum itu kan berarti pindah agama baru dikatakan murtad. Enggak, kalau Kristen enggak, Bapak Ibu tetap Kristen. Tapi dengan jangka waktu yang lama meninggalkan Tuhan, cukuplah itu menjadi satu kriteria bagi Tuhan, orang ini murtad. Sekalipun tetap Kristen. Jadi murtad di dalam iman kita itu bukan pindah agama, meninggalkan Tuhan. Ya. Sementara orang yang bertekun itu adalah orang yang tidak mau digeser. Tetap teguh di dalam memegang pengharapan Injil. Tetap teguh memegang pengharapan Injil. Injil itu kabar baik. Bahwa kita sudah diselamatkan. Injil itu adalah pendamaian manusia dengan Allah yang dilakukan oleh Yesus Kristus ini. Tolong dibaca Kolose 1 ayat 20 sampai dan 22. Kolose 1 ayat 20 dan 22. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ini punya pengertian dibenarkan Bapak Ibu. Bukan kita ini orang benar. Kita orang berdosa tapi dibenarkan. Dibenarkan itu adalah dosa yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan karena pertobatan kita. Kalau dosa itu diperhitungkan oleh Tuhan, kita tidak mungkin memiliki hidup kekal. Kalau Allah memperhitungkan dosa kita dengan adil ya, kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Tapi oleh karena kematian Kristus, ya kita dibenarkan. Dibenarkan bukan berarti kita menjadi orang benar. Enggak Bapak Ibu. Dosa kita ini tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikianlah Tuhan melempar dosa kita. Seperti Tuhan melempar dosa kita ke tubir laut.
Tubir laut itu adalah laut yang paling dalam. Artinya Tuhan tidak mengingat-ingat dosa lagi. Ada enggak dosa kita? Ada. Tapi Tuhan tidak mempertimbangkan, tidak memperhitungkan hal itu. Itu pengertian orang yang dibenarkan. Nah, orang yang dibenarkan itu orang yang diperdamaikan ini loh Bapak Ibu. Udah, antara Bapa dengan Kristus dengan manusia diperdamaikan, disatukan. Kalau Allah mempertimbangkan dosa kita, Allah nggak mungkin bisa berdamai dengan kita Bapak Ibu. Hanya oleh karena pribadi yang tidak berbuat dosa, maka Allah menerima pendamaian itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tidak mungkin ada pribadi yang bisa memperdamaikan kita. Tidak mungkin Bapak Ibu. Kalau pribadi itu tidak berdosa. Dan ternyata hanya ada satu pribadi. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Ini sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Tanpa salib Kristus tidak mungkin saya punya hidup pengharapan masuk di dalam kerajaan surga. Diperdamaikan. Jadi bertekun di sini seperti Kolose tadi berkata bahwa jangan mau. Kita bertekun itu jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Nah, pengharapan Injil itu adalah pendamaian manusia dengan Allah. Ini kabar baik. Jadi kabar baik kita bukan kita ini kaya, sukses, dapat rezeki banyak. Kabar baik itu tidak sebanding dengan ini Bapak Ibu. Dengan pendamaian yang Tuhan Yesus lakukan. Ada hal yang cukup mengusik saya, tulisan dari Rasul Paulus yang sangat sulit untuk dimengerti. Tolong dibaca, 1 Timotius 2 ayat 15. 1 Timotius 2 ayat yang ke-15. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. 1 Timotius 2 ayat yang ke-15 ini adalah satu ayat yang sulit untuk dimengerti dari Rasul Paulus. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaannya. Setelah Rasul Paulus berbicara tentang Adam dan Hawa, dikatakan pada ayat 13 dan 14, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Artinya begini, manusia perempuan itu tidak punya kesempatan Bapak Ibu. Nyaris tertutup karena dosa itu dimulai dari perempuan. Adam tergoda. Bukan Adam yang tergoda, tapi Adam yang tergoda lewat perempuan. Perempuanlah yang membuka pertama kali dosa. Nah, kemudian Rasul Paulus menutup perkataan itu dengan ayat 15. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengkudusan dengan segala kesederhanaan. Jangan kemudian berkata, ya semua perempuan melahirkan anak kecuali yang tidak menikah. Semua perempuan akan melahirkan anak. Kalau perempuan yang melahirkan anak itu kemudian dianggap sebagai otomatis diselamatkan. Makanya tidak bisa ayat ini dimengerti secara hurufiah, harafiah gitu ya. Perempuan melahirkan anak maka dia selamat. Bagaimana dengan perempuan yang tidak melahirkan? Ayat ini yang paling sulit dimengerti dari tulisan. Tetapi maknanya perempuan saat itu sebagai kelompok yang paling lemah dan mudah disesatkan. Saat itu perempuan itu adalah kelompok yang paling lemah, gampang sekali disesatkan. Tetapi jika ia melahirkan anak dan mendidik anak untuk percaya adalah jaminan keselamatan. Itu maknanya. Ketika dia melahirkan anak, mendidik anak itu, dan kemudian mentransfer
iman yang dia punya kepada anak itu, sehingga anak itu dia sebagai kelompok yang paling lemah, yang tidak dilihat oleh masyarakat secara umum, imannya dapat dilihat dari anak yang dia didik. Mengertikah? Mengerti Bapak Ibu ya? Ya, mudah-mudahan mengerti ya Kak. Kenapa? Karena dia bertekun gitu loh Bapak Ibu. Asal ia bertekun dalam iman. Dia kelompok yang dikesampingkan, konteksnya waktu itu Bapak Ibu ya, bukan konteks sekarang. Kalau konteks sekarang kan perempuan dengan laki-laki sama saja. Tapi konteksnya pada saat itu perempuan itu seperti tersingkir gitu. Sampai Rasul Paulus berkata, perempuan nggak boleh ngajar loh ya. Kenapa? Karena banyak disesatkan. Sehingga Rasul Paulus menulis melarang perempuan-perempuan itu mengajar. Loh, apakah sekarang nggak boleh? Oh boleh, konteksnya berbeda. Konteksnya pada saat itu mudah disesatkan. Sekarang mau cerdas-cerdas seperti Ibu Ferry, dia punya pengetahuan yang luas dan lain sebagainya, bisa mengajar kita di sini. Nah Bapak Ibu, di tempat kita ini ada begitu banyak pengajar. Untuk menjadi pengajar tentu tidak mudah. Betul ya? Ya. Saya memilih mentraining sampai akhirnya ya oke ngajar. Ngajarnya juga nggak langsung Bapak Ibu, melalui tahapan sekolah minggu lah, kemudian ngajar kaum muda, baru umum. Jadi untuk teaching ini agak sedikit saya berhati-hati. Sama seperti Rasul Paulus, perempuan itu kelompok yang paling lemah di sini. Tetapi ketika dia melahirkan anak dan diselamatkan, ayat itu kan kemudian hanya berkata begitu. Di dalam ayat 15 ya, dalam 1 Timotius 2 ini ayat 15, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Maksudnya adalah iman perempuan itu akan terlihat dari iman anak itu. Kenapa? Karena dia bertekun dan kemudian mendidik anak itu. Sampai anak itu percaya dan itu adalah jaminan keselamatan, engkau selamat. Bapak Ibu bisa merangkum ya, jadi ini bertekun tadi. Ya. Kalau di sini bertekun ini berbicara tentang transfer iman. Keselamatan yang kita punya bukanlah hak milik kita secara absolut ya, mutlak hak milik kita. Bapak Ibu sampaikan kepada orang lain apa yang Bapak Ibu terima keselamatan yang datang dari Tuhan. Ini yang tersirat di dalam 1 Timotius 2 ayat 15 ini. Sama seperti perempuan itu. Jadi perempuan itu bukan secara hurufiah bahwa dia melahirkan anak akan selamat. Dia sebagai kelompok yang tersisi, tidak dipandang, tetapi iman dia akan terlihat dari dia mendidik anak yang akhirnya percaya. Mempunyai anak yang percaya. Ini bertekun. Bertekun yang pertama adalah siap menghadapi kesukaran. Bukan menghadapi kesukaran kemudian melarikan diri dari hadapan Tuhan. Bukan kekurangan, tadinya dia punya kelebihan, dia punya kelimpahan dalam hidup, kemudian Tuhan izinkan kesukaran itu datang, dan kemudian dia meninggalkan Tuhan. Ayub dipuji oleh Tuhan. Kabar datang, Ayub, kambing domba, onta-onta habis. Oh, ya. Belum selesai ngomong begitu, datang nyusul lagi. Ayub, anak-anakmu yang sedang pesta, kemudian ada angin ribut dan roboh menimpa semua yang ada mati. Mulai tekanan hidup yang semakin berat. Dan akhirnya kemudian dia mengalami sakit penyakit dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia ambil beling Bapak Ibu ya. Alkitab mencatat ambil beling untuk menggaruk
tapi dia tidak meninggalkan Tuhan. Ini bertekun. Bertekun di dalam kesukaran. Yang ketiga, bertekun ketika dia memindahkan iman dia kepada orang lain. Jadi makna di dalam bertekun ini, dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-15 ini, janganlah Bapak Ibu merasa bahwa keselamatan itu adalah hak milik yang Bapak Ibu nikmati sendiri. Ada orang-orang di sekitar kita yang terdekat, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak kita kenal sekalipun, adalah orang-orang yang berhak memperoleh kabar baik itu. Kabar baik yang Bapak Ibu terima. Ibrani 13 ayat yang ke-9. Ibrani 13 ayat yang ke-9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Amin. Ya, ini ajaran sesat tentang makanan Bapak Ibu. Ini kan sedang rame ya. Saya tertawa aja ketika menyaksikan, mendengar, mengikuti berita. Tentu Bapak Ibu tahu ya. Atau belum tahu ini tentang babi ambau. Iya. Masakan Padang babi ambau gitu ya. Terkenal ini ya. Ada seseorang di Kelapa Gading membuka restoran, mempergunakan, ditulis dengan sangat jelas di restoran itu non halal. Ini babi rendang. Ini babi kare, ini babi semuanya babi ya. Tapi dengan mempergunakan masakan Padang. Orang Padang marah. Dianggap tidak etis. Melanggar etika. Dan yang membuat saya tertawa itu ya, tertawa tentu, wah, anggota DPR ikut-ikutan. Saya berpikir, sebegitu rendahnya mereka. Saya nggak takut Bapak Ibu ya. Mau disiarkan ini kemudian betul-betul. Harusnya mereka bangga loh. Makanan kuliner mereka dibuat varian yang begitu banyak ya. Coba bakmi. Bakmi dari apa aslinya? Bakmi. Mie babi kan. Tapi kemudian apakah orang Cina itu kemudian marah ketika orang Indonesia dengan varian bakmi kan nggak jarang dari babi itu, dari ayam, dari seafood, ya bakpo juga suka makan bakpo kan? Isinya kan sekarang udah jarang babi, isinya ayam, kacang hijau. Apakah orang Cina marah? Enggak. Hanya ada di negeri ini. Orang buka restoran dengan jelas ditulis bahwa ini non halal. Ini babi. Babi rendang, babi ini, babi seperti orang masakan Padang. Tapi sekarang lagi ribut itu. Ini Bapak Ibu. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Bukan soal makanan. Kalau saya makan nggak berapa lama, 3,5 jam itu diolah ya. Makanan itu yang kita makan itu baru 3,5 jam itu baru kemudian masuk di perut ini Bapak Ibu ya. Prosesnya panjang. 3,5 jam loh Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu makan kemudian merasakan, wah enggak, itu diolahnya lama. Baru kemudian terasa di dalam perut ini kemudian keluar itu ya. Nggak mempengaruhi hidup kita. Mau makan apa? Saya memang nggak suka babi bukan karena itu haram ya, bukan. Nggak suka aja saya. Ya seperti Bapak Ibu juga kan, ada yang suka sambal terasi, tapi saya nggak suka kok.
Sama seperti itulah. Nggak ada pengaruhnya dengan tubuh kita, nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada pengaruhnya dengan keselamatan kita, nggak ada sama sekali. Pakaian pun juga demikian. Jadi ini akan ajaran-ajaran asing yang mencoba masuk kan gitu ya. Keselamatan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang remeh gitu, yang receh gitu. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, boleh nggak puasa itu minum? Maksudnya minum apa ini gitu ya? Saya tanya, maksudnya minum obat atau apa? Kalau minum obat ya nggak apa-apa, minum aja, nggak batal Pak Pendeta. Oh nggak batal, nggak batal, nggak mengenyangkan, nggak. Puasa itu membawa kita kepada kerendahan hati, Bapak Ibu. Kemudian kita bisa berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Yang penting saya dikuatkan. Ya, dikuatkan, mulai kerendahan hati lewat puasa itu mendidik kita kerendahan hati, Bapak Ibu. Jangan terpengaruh oleh ajaran-ajaran. Nah, di sini harus bertekun. Bertekun ternyata mempunyai dampak berguna menyelamatkan iman dari ajaran sesat. Status Tuhan Yesus itu kan banyak Bapak Ibu ya. Ada Tuhan, ada anak manusia, ada anak Allah. Alkitab tidak pernah mencatat status Tuhan Yesus itu nabi, tapi Tuhan Yesus berkata, aku diutus oleh Allah Bapa. Nah, status Tuhan Yesus ini jangan kemudian satu itu dianggap sebagai hal yang mutlak begitu loh. Oh dia nabi, dia diutus oleh Allah Bapa, maka dia nabi, dia manusia, nggak mungkin Tuhan. Ya dilihat dong yang lainnya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di dalam dia diciptakan segala sesuatu, tanpa dia tidak ada yang terjadi. Yohanes 1 kan begitu. Oh, kita ngerti kan? Kalau gitu dia diutus oleh Allah Bapa, karena apa? Tidak ada seorang pun yang pernah berjumpa dengan Allah Bapa. Maka apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus, perkataan dari Allah Bapa itulah yang kemudian disampaikan kepada manusia yang menjadi objek keselamatan dia. Makanya dia diutus. Bukan berarti kemudian dia ini adalah manusia seperti nabi-nabi lainnya. Gitu loh. Kalau nabi itu kan menerima perkataan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus kan melihat, mendengar apa yang langsung dari Allah Bapa. Dan itulah yang disampaikan kepada manusia. Jangan kemudian, oh dia nabi. Ya. Kalau kita kan mempercayai, Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus itu diutus oleh Allah Bapa? Pasti percaya. Tapi juga percaya bahwa dia adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua tugasnya dalam dunia, kemudian Allah berkata, dia adalah Kristus dan Tuhan. Jadi yang menjadikan dia Kristus dan Tuhan adalah Allah Bapa. Karena sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah kalau dia Tuhan, ya tentu kita sembah. Jadi kenapa orang Kristen menyembah dia? Karena dia Tuhan yang dijadikan oleh Allah Bapa. Kita bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi seluruh rangkaian perjalanan hidup kita, perjalanan sebuah iman itu adalah bertekun kepada iman kepada Yesus sebagai gembala yang baik. Apapun yang Bapak Ibu alami di dalam perjalanan iman Bapak Ibu, kesukaran, itu perjalanan iman. Doa yang tidak dijawab, itu adalah perjalanan iman. Menghadapi kemudian di PHK, di dalam pekerjaan, itu adalah perjalanan iman. Buka usaha sepi,
itu adalah perjalanan iman. Tapi semua rangkaian perjalanan iman ini akan membawa kita kepada bertekun di dalam iman kepada Yesus sebagai gembala yang baik. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang maha baik, Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang memberkati kita, dan Dia juga Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita, menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Engkau adalah pendamai kami. Kami adalah orang yang berdosa, tetapi Engkau Tuhan Allah yang membenarkan kami. Terima kasih, ini anugerah bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa pada jam-jam ibadah berikutnya. Tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap bertekun di dalam iman percaya pada Tuhan. Tuhan memberkati. Sekalipun aku berjalan dalam lemah